pada hari ini Minggu 16 Mei 2021. Nah, kita akan kembali memulai ibadah sekolah minggu kita secara online karena kita masih belum bisa ibadah secara tatap muka ya. Nah, adik-adik, siapa yang hari ini sudah sarapan? Wah, pasti sudah semua ya kan di rumah. Iya. Saya yakin adik-adik semuanya pagi ini sudah siap dengan baju yang rapi, sudah sarapan atau minum susu atau mungkin makan roti lah ya. Nah, sekarang waktunya untuk kita semua beribadah ya. Siap kan adik-adik? Siap ya pastinya ya Kak ya? Pastinya siap dong. Nah, kalau gitu, kalau semuanya sudah siap, boleh nih kita sekarang bernyanyi dengan lagu apa? Roti dan mentega. Iya, kita akan memuji Tuhan dengan pujian roti dan mentega. Temanku, ku temanmu, kita selalu bersama seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama seperti celana dengan baju. Akan selalu mendukungmu, menolongmu terus maju. Bila kau sedih, ku akan memelukmu erat-erat. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama seperti mentega dengan roti. Temanku, ku temanmu, kita selalu bersama seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama seperti celana dengan baju. Selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Bila kau sedih, ku akan memelukmu erat-erat. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama seperti mentega dengan roti. Seperti celana dengan baju. Sumber keceriaan, kepintaran, dan kesehatan kita adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai anak-anak sekalian. Amin. Nah, itu dia. Terima kasih Kak Ria untuk khotbah dan salamnya. Nah, adik-adik, minggu lalu kita pasti sudah mendapatkan ayat super, ya kan? Nah, sekarang kita akan membaca bersama-sama ayat super minggu lalu. setiap mau tidur
berdoa, bangun tidur berdoa, mau makan berdoa, apalagi mau sekolah pasti berdoa dulu kan, supaya Tuhan memberikan berkat agar kita bisa berpikir, bisa mendengarkan, kemudian mengerti apa yang Bapak Ibu guru jelaskan. Kalau gitu kita akan memuji Tuhan dengan lagu Baca kitab suci, doa tiap hari. Oke, ya tahu dong. Yuk kita mulai saja. Siap-siap. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Ya itu, kita harus doa setiap hari supaya bertumbuh. Apa yang bertumbuh itu Kak Lia? Iman kita. Oh, iman kita. Supaya kita terus bertumbuh, kita berdoa supaya kita selalu ingat kepada Tuhan dan Tuhan juga ingat kepada kita, ya kan? Benar Kak Arya? Ya, benar. Nah, oh ya, kita sudah memuji Tuhan. Kita sudah menyapa adik-adik. Nah, sekarang waktunya kita untuk berdoa. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, sekarang adik-adik, bagaimana sikap kita kalau mau berdoa kita? Gimana? Boleh nggak kita melirik? Boleh nggak kita sambil ambil makanan? Atau semuanya berdoa sambil makan? Boleh nggak? Boleh nggak itu? Boleh dong. Oh, oke. Nggak boleh ya adik-adik ya. Nah, sekarang kita akan berdoa. Sikapnya tentunya lipat tangan dan tutup mata, lalu kita tundukkan kepala. Oke, kita akan berdoa untuk memasuki ibadah pada hari ini. Yuk Kak Arya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang di surga, terima kasih Bapa karena Engkau masih menyertai kehidupan kami sampai pada saat ini. Bapa, jika sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami Bapa, kiranya Engkau berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Bapa, kami juga sebentar lagi akan mendengarkan sabda firman-Mu. Kiranya Engkau berkati kami Bapa, urapi hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu dapat menjadi pedoman dalam kehidupan kami. Bapa, kami juga mengaku banyak sekali dosa dan pelanggaran dengan pikiran dan hati kami Tuhan ampuni. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Ya. Nah, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik siapkan Alkitabnya. Kita akan fokus untuk firman Tuhan. Shalom adik-adik. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan ya. Dan kita berdua, Kak Uri dan Kak Arya akan mengajak adik-adik untuk membaca firman Tuhan. Oke? Yuk Kak Arya. Yuk buka Alkitabnya yuk.
Kita buka dari Kisah Para Rasul 1 ayat 12 sampai 14. Judulnya Rasul-Rasul Menanti-nanti. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus, Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Iya, itu dia firman Tuhan hari ini. Nah, diajarkan supaya apa Kak Ria? Kita selalu Bertekun dalam doa. Iya, bertekun dalam doa. Nah, adik-adik, sebelum kita masuk lebih jauh ke firman Tuhan, adik-adik coba lihat ini. Kak Wuri bawa apa? Ada yang tahu? Nah, ini adalah apa Kak Ria? Satu batang lidi. Coba Kak Ria, kira-kira saya patahkan ini gampang nggak matahnya? Gampang. Yakin? Coba ya. Jadi perhatikan nih, gampang ternyata satu lidi. Coba ya, kalau sekarang 2 lidi gimana? Masih gampang apa tidak? Kayaknya sih masih gampang. Masih gampang ya? Penasaran ya? Coba lagi ya. Oh iya, benar kalian, gampang sekali. Nah, sekarang masih ada lagi. Nah, 3 ini. Coba. Ya, coba lagi ya. Oh, sudah agak susah, sudah agak berat, harus ada tenaga. Nah, sekarang kita coba lagi ya. Ini ada 2 lagi yang dulu. Nah, sekarang Kak Wuri punya berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini ada sekitar 5 batang lidi. Nah, saya mau coba untuk patahkan. Sebentar saja. Adik-adik ternyata susah. Wah, 1 batang lidi susah gampang dipatahkan. 2 juga masih gampang. 3 sudah agak perlu tenaga. 4 dan 5 adik-adik ternyata butuh tenaga. Apalagi kalau adik-adik lihat itu sapu lidi yang biasa untuk nyapu ya Kak Ria, itu kan segini ya, besar. Nah, itu berarti kita ini ya kuat banget kalau Nah, berarti tenaga yang mematahkan ini adalah godaan-godaan dari luar. Sementara ini kita lidi-lidi ini ibaratnya adalah anak-anak Tuhan ya Kak Ria ya. Jadi, nah kita beginiin susah. Harus punya tenaga. Jadi seperti murid-murid Tuhan Yesus waktu itu. Setelah Tuhan Yesus terangkat ke surga, ya, setelah Yesus naik ke surga, murid-murid itu hanya bengong gitu saja, melihat, pandangi, dan lama-lama Yesus itu menghilang, tertutup oleh awan, ya. Nah, terus coba adik-adik, kalau pada saat itu Tuhan Yesus itu berkata kepada murid-muridnya, supaya mereka untuk menunggu apa ya? Menunggu Tuhan Yesus datang kembali. Oh iya, Dia akan datang kedua kalinya. Dia juga berpesan bahwa Roh Kudus akan turun di Yerusalem. Nah, setelah murid itu bengong semuanya, akhirnya ada malaikat, ya kan, mengatakan bahwa Yesus ini ya naik ke surga akan datang kembali. Nah, jadi murid-murid Tuhan Yesus itu, mereka semua bergegas, ya karena mereka bergegas untuk pergi ke Yerusalem.
mereka juga masih ada rasa khawatir, ya kan Kak Ria? Mereka takut, masih takut. Mereka takut kalau mereka mendapatkan suatu perlakuan yang tidak mengenakan dari orang-orang yang tidak suka dengan Tuhan Yesus ataupun murid-murid itu. Nah, jadi mereka kemudian bersepakat untuk ke Yerusalem, lalu mereka berkumpul, berdoa. Mereka saling mengingatkan satu sama lain, berdoa, ya kan? Supaya apa? Supaya mereka kuat dan tetap semangat, saling menguatkan satu sama lain dalam menunggu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Ya, dari murid Tuhan Yesus zaman waktu itu sampai kita yang sekarang ini ya Kak ya. Nah, kita semua sedang menunggu. Kita menunggu dengan penuh harap, menunggu dengan penuh kesetiaan. Caranya gimana menunggunya? Untuk tetap tekun dalam doa. Iya. Kita harus tetap semangat adik-adik buat mengikut Tuhan Yesus. Iya. Karena keselamatan itu ada dalam Tuhan Yesus. Amin adik-adik ya. Kita harus selalu berdoa setiap hari. Apa boleh seminggu 2 kali gitu Kak? Enggak dong, harus setiap hari. Kalau mau makan kita pasti berdoa. Iya. Sebelum tidur kita berdoa. Kalau saya lagi sedih, saya boleh nggak berdoa? Jangan, harus berdoa supaya kita diberi penghiburan oleh Tuhan. Oh iya. Lalu kalau saya lagi senang nih, saya boleh nggak lupa untuk berdoa? Kalau kita senang, kita juga nggak boleh lupa buat berdoa sama Tuhan. Kita mengucap syukur karena kita bisa merasakan bahagia. Iya. Nah, adik-adik, jadi murid-murid Tuhan Yesus pada waktu itu ketika Yesus terangkat ke surga, ya, semuanya bersedih. Itu kan wajah sedih itu gimana? Ada bisa coba di rumah praktekkan wajah sedih itu. Begitu ya. Terus karena mereka mengingat pesan Yesus bahwa Tuhan Yesus datang lagi ke 2 kalinya, hati mereka pun akhirnya gembira. Wah, berpisah dengan Tuhan Yesus, tetapi akan bertemu lagi dengan Tuhan Yesus. Ingat itu, Tuhan Yesus sudah berjanji ya kan? Iya. Nah, jadi hati murid-murid dan hati kita semua pasti akan sangat senang ya. Kalau senang gimana wajahnya? Begini atau begini? Adik-adik yuk kita praktekkan wajah gembiranya. Ayo senyum. Ya, itulah, itu gembira ya adik-adik ya. Nah, jadi Kak Ria, dari firman ini kita diajarkan untuk apa? Untuk selalu apa ya? Kita diajarkan untuk selalu bertekun dalam doa. Oh iya, saling memberi semangat satu sama lain ya. Ya. Kalau saya lagi ada masalah, saya lagi bingung, lagi nggak mau temenan sama temanku yang ambil mainanku itu, aku gimana? Tetap berdoa atau nggak berdoa? Tetap berdoa. Kita doakan semoga teman kita yang ambil tadi segera sadarkan sama Tuhan. Oh. Yang dilakukan itu salah. Oh iya benar Kak Ria. Jadi adik-adik, walaupun kita sedang dalam masa kehilangan mainanku diambil teman, atau kita sedang ada masalah nih, aduh nilai matematika, atau nilai bahasaku, aduh kemarin saya memecahkan gelas tapi takut bilang sama mama. Nah, kita juga harus berdoa. Atau kita mungkin sedang bersedih sekali ya, kita tidak bisa bertemu dengan kakek kita lagi, nenek kita lagi, teman kita yang mungkin pindah sekolahnya. Kita juga harus tetap berdoa supaya kita tetap diberi
diberi kekuatan oleh Tuhan ya. Nah, itu dia adik-adik firman kita minggu ini. Nah, untuk ayat super kita apa ya? Ayat supernya ada kan? Ada. Ya, ayat super kita minggu ini diambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat 14a. Firman-Nya begini. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Ya, bisa kita ulangi lagi ya? Ya. Firman-Nya, ayat supernya diambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat 14a. Bunyinya begini adik-adik. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Ya, itu ayat super kita supaya kita selalu diingatkan. Ingat-ingat, kita selalu harus berdoa setiap hari ya adik-adik ya. Dengan berdoa kita akan dikuatkan sebesar apapun masalah yang kita hadapi ya. Kita akan tetap bisa mengatasinya bersama Tuhan Yesus. Ya, itulah firman kita hari ini adik-adik, supaya kita semua dimampukan oleh Tuhan untuk tetap tekun berdoa ya. Nah, adik-adik, saatnya untuk kita semua untuk mengumpulkan persembahan. Persembahan ini kita berikan dari hati ya, dengan hati yang ikhlas, dengan yang tulus ya. Oke adik-adik, kita akan memberikan persembahan dengan diiringi lagu pujian Ada Satu Sobatku Yang Setia. Oke? Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku.
untuk berdoa. Ya. Mari kita semua bersatu dalam doa. Ingat ya, kita lipat tangan dan tutup mata. Oke? Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur ya Bapa, karena Engkau telah berkati kami sehingga kami boleh mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk semua teman-teman kami yang saat ini sedang dalam masalah ya Bapa. Mereka sedang bersedih ya Bapa. Kiranya setelah mendengar firman-Mu ini, mereka boleh bersenang hati, mereka boleh bertekun dalam doa ya Tuhan, supaya mereka mendapatkan kekuatan yang hanya daripada-Mu saja, sehingga teman-teman kami dapat bergembira kembali. Ya Bapa, kami juga membawa persembahan, kiranya Engkau berkati persembahan ini, agar persembahan ini menjadi berkat bagi seluruh umat-Mu di muka bumi. Bapa, pada saat ini kami juga mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami. Kiranya Engkau mengampuni kami. Ya Bapa yang penuh kasih, kami akan kembali beraktivitas kembali ya Tuhan. Kami akan bermain, kami akan membantu orang tua. Kiranya Engkau senantiasa menjaga dan melindungi kami. Bapa yang penuh kasih, doa yang jauh dari sempurna ini kami naikkan dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa, Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik, mari kita ikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Nah adik-adik, saatnya kita untuk menerima berkat. Hiduplah dengan sukacita dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, keselamatan dan persekutuan dengan Tuhan Yesus Kristus, pimpinan dan penghiburan Roh Kudus menyertai anak-anak sekalian sekarang ini sampai selama-lamanya.